Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Agus. Kali ini akan kita bahas contoh soal beserta solusi atau pembahasan dari bab 1, yaitu pada materi rangkaian arus searah. Untuk contoh soal pertama, ini bisa kalian lihat contoh yang hampir sama di halaman 11-12 ya. Jadi sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm dan luas penampangnya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Jika diketahui hambatan jenis aluminium adalah 2,82 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, maka tentukanlah besarnya hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat tersebut. Nah, untuk kawat ini bisa kita ilustrasikan seperti ini ya teman-teman. Ini sebuah kawat dengan panjang L, kemudian luas areanya adalah A, dan memiliki resistivitas rho. Jadi diketahui L-nya ini adalah 20 cm. Ini cm wajib kita ubah ke dalam satuan meter ya, maka menjadi 0,2. Kemudian luasnya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, karena ini sudah meter, maka tidak perlu kita ubah menjadi meter lagi. Tetapi lain ceritanya kalau ini masih berupa cm. Nah, teman-teman harus ubah menjadi meter kuadrat. Lalu untuk rho-nya ini 2,82 kali 10 pangkat minus 8 ohm. Nah, sekarang ditanyakan berapa nilai R atau hambatannya. Maka kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan persamaan R sama dengan rho dikalikan L dibagi A. Nah, ini tinggal kita masukkan saja angka-angkanya ini. Sehingga kita dapatkan setelah dihitung ya, kita dapatkan 2,82 kali 10 pangkat minus 5 ohm. Nah, ini mudah sekali caranya. Yang penting diingat aja, R sama dengan rho dikalikan L dibagi A. Tinggal kita masukkan berapa nilai masing-masing dari satuannya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas soal rangkaian seri dan paralel. Sebagai contoh seperti ini. Ini ada resistor yang disusun seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan berapa sih resistor pengganti atau resistor total dari rangkaian seperti ini. Nah, perlu kita lihat bahwa pada rangkaian yang tengah, ya ini 4 ohm yang pertama, 4 ohm kedua, ini merupakan rangkaian paralel. Jadi ini kita selesaikan dulu. Setelah rangkaian paralel ini ketemu, kemudian kita jumlahkan dengan resistor pertama dan ketiga. Karena kombinasi dari 4 ohm yang ada di tengah ini itu nanti menjadi satu resistor, begitu ya. Baik, ini kita selesaikan dulu. Jadi karena ini berupa paralel, maka kita selesaikan dengan persamaan paralel, yaitu 1/r paralel sama dengan 1/r pertama, yaitu 4, ditambah 1/r kedua, yaitu 4 juga. Sehingga kita dapatkan ini 2/4 ya, 2/4. Tetapi karena ini masih 1/r, maka kita balik untuk mendapatkan R-nya. Nah, kalau 2/4 dibalik ya tinggal 4/2. Hasilnya adalah 2. Oh, sehingga kombinasi dari paralel yang di tengah ini hasilnya adalah 2. Sehingga 3, 2, dan 2 ini menjadi rangkaian seri. Nah, ketika rangkaian seri, kita tinggal jumlahkan saja. 3 ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Maka jawabannya adalah B. Begitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada R1, R2, R3, R4, R5. Ya, diketahui R1 adalah 8, R2 adalah 2, R3 adalah 3 ohm. Dan total semuanya ini adalah 20 ohm. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa besar resistor R4 ini? Jadi total ini adalah 20 ohm, diketahui R1, R2, R3, R5 ini tahu semua nilainya, kecuali R4. Nah, yuk. Berarti kita gunakan prinsip seri dan paralel. Baik, R1, R2, R3, R4 ini kalau digabung, ini paralel ini ya. R2, R3, R4 ini paralel. Kalau digabung dia akan menjadi satu hambatan nanti di sini dan akan seri dengan 5. Sehingga R totalnya adalah R1 gabungan R2, R3, R4
ditambah R5. Nah, di sini kita tuliskan seperti ini. R totalnya sama dengan R1 ditambah R paralelnya ditambah R5. Nah, R totalnya berapa? Ini 20, masukkan sini. R1-nya berapa? 8, masukkan di sini. R paralel kita belum tahu. Nah, terus R5-nya berapa? Adalah 11. Nah, 8 ditambah 11, ini 19. Ini pindah ruas ya. Berarti 20 dikurangi 19 sama dengan 1. Oh, dengan demikian R paralelnya adalah 1. Nah, karena R paralel ini sudah ketemu, maka R2, R3, R4 ini baru kita uraikan lagi. Ini kan R paralel nih ya. R2, R3, R4. Jadi seper R paralel sama dengan seper R2 ditambah seper R3 ditambah seper R4. Nah, R paralelnya berapa? Ini 1. Nah, ini 1 per 1. R2-nya berapa? 2. Taruh di sini. Kemudian R4-nya belum tahu. Nah, ini kok 2 per 6? Ya sama aja. Sepertiga kan sama saja 2 per 6 ya. Gitu. Nah, terus ini kita samakan penyebutnya masing-masing teman-teman sekalian. Ya, kita samakan penyebutnya. Ini masing-masing dijadikan 6 semua ya. Jadi 6, di sini 6, ya, di sini 6. Kalau di sini 6, maka di sini adalah 3. Ya, 3 per 6 ditambah 2 per 6 itu adalah 5 per 6. Terus karena ini masing-masing dijadikan 6 semua dikalikan 6, maka ini jadi 6 per 6. Oke, kalau gitu ini kita pindah ruas ya. 6 per 6 dikurangi 5 per 6 berapa? 1/6. 1/6 sama dengan 1 R4. Nah, ini tinggal kita balik. R4-nya sama dengan 6. Mudah ya? Nanti kalau misalkan masih bingung, pelan-pelan ya, ini sambil dibaca ya, pelan-pelan diresapi, kok bisa begitu. Nanti kalau ada kesulitan boleh silahkan tanya ke Pak Agus. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas soal hukum Kirchhoff 2 dengan satu loop. Satu loop itu apa? Yaitu cuma satu kotak saja, satu rangkaian. Contohnya seperti ini. Ini ada sebuah rangkaian seperti ini ya. Kita diminta untuk menentukan kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Jadi, berapa nilai I atau kuat arus yang melewati rangkaian ini. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menentukan berapa sih tegangan antara A, B ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan dengan 2 cara ya. Baik, kita lanjutkan. Kita tentukan arah kuat arusnya dahulu. Jadi misalkan arusnya ini mengalirnya ke sini. Gitu ya. Berlawanan dengan jarum jam. Jadi mulai dari sumber tegangan pertama, ini arusnya ke sini. Terus muter gitu. Ini loop. Nah, kemudian kita analisis. Kita ingat bahwa hukum Kirchhoff 2 bahwa jumlah sumber tegangan ditambah dengan jumlah arus dikalikan hambatan ini sama dengan 0. Nah, ini jumlah tegangannya mana saja? Yuk kita urai dulu. Kita mulai dari sini. Karena ini mulainya dari positif dulu. Ini panjang, ini positif ya. Ini positif menuju negatif. Berarti ini masukannya adalah positif dulu. Maka E1 ini adalah positif. Kemudian masuk sini. Tek, 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 tek. Nah, lihat. Ini positif dulu ya. Maka karena positif dulu, ini ditambah. Ya, ditambah E3. Kemudian masuk ke sini. Nah, di E2, ini karena negatif. Ini masuk negatif dulu. Lihat, ini yang kecil ini negatif. Maka dia minus E2. Tuh, minus E2. Ini teman-teman ya, perhatikan. Ketika kalian hendak menentukan ini positif atau negatif ya, gampang. Lihat aja garisnya. Ketika arusnya masuk tek pertama ditemui adalah positif, maka dia positif ini. Ya, ini E3 juga positif juga. Kenapa? Karena ketika arusnya masuk ke sini, tek gitu, yang ditemui adalah yang panjang dulu atau positif dulu. Tetapi pada E2 masuk ke sini, tes gitu ya. Ini minus. Kenapa minus? Karena ini yang kecil. Ya, yang pendek, bukan yang panjang. Jadi ini minus. Maka minus E2. Baru ditambahkan, ditambah jumlah I dikalikan R. Ya, ini arusnya di sini kan sama nih. Maka ini bisa kita kasih kurung nih. Kenapa sama? Ya karena muternya ini cuma satu arus saja. Gitu, satu arus. Maka I dalam kurung R1 ditambah R2 ditambah R3.
Untuk R ini tidak mengenal tanda minus ya. Ini. Jadi ini R1, R2, R3 ya ditambahkan. Nah, masukkan nilainya. Di mana E1? E1-nya ini berapa? Ya, E1 nilainya 4. Nah, di sini ya. Kemudian E3 nilainya 4. Nah, ini saya salah meletakkan ya. Ini sebenarnya harusnya kebalik ke sini ya, tapi nggak apa-apa. Ini 4 ya. Kemudian minus E2. Nah, berarti minus 2. Maka 4 dikurangi 2 ditambah 4 itu hasilnya 6 di sini. Lalu untuk R1, R2, R3 kita jumlahkan ketemunya 30. 30I ya. Ini 30I. 30I pindah ruas jadi minus. Maka minus 30I sama dengan 6. Nah, I-nya berapa? Ya, 6 dibagi 30. Hasilnya berapa? Min 1/5 atau min 0,2. Loh, arus kok hasilnya minus, Pak? Bisa. Jadi arus hasilnya minus karena dalam perhitungan ini adalah berarti perumpamaannya ngalirnya bukan ke sini. Tapi ngalirnya ke sana searah jarum jam. Hasilnya minus ini perumpamaan yang kita buat itu berarti kebalik ya. Tapi nggak masalah, yang penting adalah angkanya. Plus minusnya no problem. Oke ya. Berarti kalau hasilnya minus sekali lagi gimana? Ini panahnya bukan berlawanan dengan jarum jam, tetapi searah jarum jam ke sana. Tek begitu. Nah, sekarang kita akan mencari tegangan antara A dan B. Nah, cara mencarinya ada dua cara ya. Mau cara mudah atau cara yang susah? Oke, cara susah dulu deh, nggak apa-apa. Ayo. Jadi cara pertama, mencari tegangan antara A dan B itu berarti tegangannya lewat sini nih. A, kemudian lewati D, melewati C, lalu menuju B. Nah, kan sama saja ya, A, B begitu. Nah, bila melewati jalur panjang yaitu AD, CB, maka gimana? Ya. Tegangan pada A sampai B itu merupakan apa? Jumlah tegangan yang ada ditambah dengan jumlah arus dikalikan hambatan. Baik, kita lihat. Kan mulainya dari sini ya, dari A menuju ke sini. Tes. Nah, ini kan minus dulu ya. Berarti minus E2. Terus masuk ke sana, tek. Oh, ini ketemu sumber tekanan lagi, tapi dia plus karena panjang dulu yang ketemu. Maka dia plus 4. Kemudian ditambah apa? Ya, I-nya berapa? Minus 0,2. I-nya masukkan, nilainya apa adanya di sini. R3, R2, R1. Karena apa? Ini melewati R3, melewati R2, R1 ya. Karena dari titik A ke B panjang ke sana kan melewati 3 hambatan ini. Nah, ini kita jumlahkan. Minus 2 ditambah 4, 2 ya. Ini 2. Kemudian minus 0,2 ini tetap ada di sini. Ini jumlahkan ketemunya 30. 30 kali 0,2 ketemunya minus 6. 2 dikurangi 6 adalah 4. Ya, minus 4. Minus 4 ini apa? Berarti menunjukkan bukan dari A ke B, tapi dari B ke A. Begitu. Nah, sekarang kalau jalur pendek gimana? Jalur pendeknya ini. Ya, dari A ke B. Berarti melewati apa? Melewati sumber tegangan minus E1. Karena dia tek, masuknya minus dulu. Minus E1 ditambah I dikali RAB. RAB. Di sini ada hambatannya enggak? Enggak ada. Karena di sini enggak ada hambatannya, maka R-nya berapa? 0. Oke. Berarti minus 4 ditambah 0,2 ya. Ini I-nya itu harusnya minus ya. Minus di sini minus 0,2 dikalikan 0. Tetapi minus 0,2 dikalikan 0 kan hasilnya tetap 0. Sehingga apa? 0 ditambah minus 4 hasilnya adalah tetap minus 4 nih, sama hasilnya. Kok minus? Iya, karena dari A ke B. Harusnya apa? Kebalik, harusnya dari B ke A. Jadi minus ini menunjukkan tandanya. Baik. Nggak perlu ngitung. Caranya gimana? Udah lihat aja. Berapa tegangannya? 4. Udah ketemu kan? Ini 4, ini juga 4. Gitu caranya. Baik, ini soal hukum Kirchhoff 2 dengan satu loop. Nah, sekarang kalau dua loop bagaimana? Nah, dua loop ini membutuhkan sedikit kemampuan matematik untuk berhitung. Tapi saya yakin kalian pasti bisa. Yuk kita lanjutkan.